Masih bersama kami di Presisi Siang. Pelatihan presenter untuk personel Humas Polri memasuki hari terakhir. Pembekalan terakhir pelatihan presenter ini diisi dengan arahan yang diberikan oleh Kabak Pensat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart pada Jumat pagi. Bertempat di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kabak Pensat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart memberikan arahan kepada para peserta Humas Polri pada acara pelatihan presenter. Pada kesempatan ini, Kabak Pensat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart menyampaikan bahwa pelatihan presenter ini digelar untuk membantu tugas-tugas kehumasan untuk upaya mengangkat pemberitaan di wilayah Polda masing-masing. Selain itu, pimpinan redaksi Polri TV, Dade Salampesi juga ikut memberikan sambutan dengan mengenalkan Polri TV sebagai media yang menayangkan pemberitaan Polri di seluruh Polda jajaran. Acara pelatihan ini telah digelar selama 4 hari dari 15 Juli hingga 19 Juli 2024. Sebanyak 38 peserta dari masing-masing perwakilan personil Humas Polda jajaran hadir di acara pelatihan presenter ini. Atau kalau di bahasa jurnalistik atau broadcasting itu adalah anchor news atau news anchor. Syukur alhamdulillah Bapak Kabak Kremlin sudah mengalokasikan tahun ini untuk memberikan pelatihan. Dan ini mohon izin Bang, kami akan manfaatkan betul keberadaan rekan-rekan ini untuk membantu tugas-tugas kehumasan sebagai upaya untuk mengangkat pemberitaan-pemberitaan di wilayahnya masing-masing. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa sejak hari ini dan ke depan, rekan-rekan akan menjadi kontributor humas di wilayah masing-masing. Juga akan menjadi news anchor dari Polda masing-masing yang berkewajiban untuk mengangkat segala. Kapolda Jateng memimpin upacara sertijab di wilayah Polda Jateng sebagai bentuk penghargaan dari pimpinan Polri dalam rangka Tour of Duty and Tour of Area di wilayah. Dan Kapolda turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para personil atas pengabdian terbaik yang telah diberikan selama bertugas di Polda Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi melaksanakan serah terima jabatan terhadap 4 jabatan utama satuan kerja di Mapolda Jateng dan 15 jabatan Kapolres dan Kapolresta di wilayah Polda Jateng di lapangan apel Mapolda Jateng. Para pejabat utama yang mengikuti sertijab adalah Kabid Humas, Kabid TIK, Kabid Labfor, dan Karumkit Polda Jateng. Sedangkan para Kapolres yang mengalami pergantian dalam sertijab adalah Kapolres Semarang, Tegal, Wonogiri, Pekalongan Kota, Blora, Pemalang, Purworejo, Banyumas Kota, Brebes, Magelang Kota, Sragen, Boyolali, Kudus, Pekalongan, dan Kapolres Purbalingga. Pada jabatan Kabid Humas Polda Jateng, pejabat lama Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto digantikan pejabat baru Kombes Pol Artanto yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Kaltim. Kapolda berpesan kepada pejabat lama lestarikan capaian kinerja di tempat baru sebagaimana kinerja yang telah dilakukan di Polda Jateng. Sementara kepada pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri sehingga kemampuan yang dimiliki dapat memberi warna tersendiri bagi Polda Jateng. Operasi Patuh Candi 2024 masih terus berlangsung dan ada banyak upaya pencegahan untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yang dilakukan Polres Kebumen adalah menggelar rem cek kendaraan khususnya bus. Satlantas Polres Kebumen dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar kegiatan ramcek kendaraan kepada bus yang memasuki terminal bus tipe A Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui PLT Kasih Humas Aibtu Nanang Faulatun mengatakan ramcek kendaraan dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang tengah beroperasi dalam kondisi fit sehingga layak jalan untuk membawa penumpang. Pengecekan meliputi sistem penerangan, sistem pengereman, kondisi kaca depan, kondisi ban, sabuk keselamatan,
pengukur kecepatan, spion, wiper kaca depan, klakson, kapasitas tempat duduk penumpang, serta perlengkapan kendaraan dan perlengkapan tanggap darurat. Tak hanya itu, para supir bus juga turut menjalani pengecekan kesehatan laboratorium ringan oleh Urkes Polres Kebumen. Pengecekan ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan karena trouble-nya kendaraan ataupun mendeteksi kondisi supir yang kurang sehat. Sementara itu, Kasat Lantas AKP Koi Maturoman mengatakan sasaran kegiatan ini adalah kendaraan pengangkut penumpang yang memasuki wilayah Kebumen. Nantinya bus yang masuk terminal akan dicek satu persatu, mulai dari kelengkapan teknis sampai kelengkapan secara administrasi. Ramcek kendaraan penting dilakukan secara berkala untuk memastikan semua dalam kondisi baik. Ramcek juga akan dilakukan secara berkala di beberapa titik rest area atau juga beberapa terminal di Kebumen. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Lok Sumawe menggelar kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dinas untuk memastikan kelayakan dalam pelaksanaan tugas rutin jelang operasi Patuh Selawah 2024. Pemeriksaan kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Lok Sumawe. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita melaksanakan apel kesiapan dan juga apel pengecekan kendaraan dinas Satlantas Polres Lok Sumawe. Jadi karena agenda kita ke depan ini sangat padat, ya, tentunya kita sebagai Ankum di sini, ya, kita wajib mengecek kendaraan daripada yang kita miliki, khususnya roda 2 dan juga roda 4. Karena ke depan ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan operasi Patuh Selawah 2024. Setelah itu nanti di bulan September kita juga ada kegiatan PON, Aceh dan Sumut, dan juga agenda ke depan ya terkait dengan pemilihan kepala daerah. Kita juga tetap terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka melakukan pengendalian ataupun pengawasan terhadap kendaraan yang ada di satuan kami. Karena itu merupakan senjata kita di lapangan untuk kesiapan personil sendiri. Yang di Satlantas Polres Lok Sumawe ini kurang lebih berjumlah 42 orang. Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan ke depan. Secara garis besar personil sudah kami persiapkan. Untuk operasi Patuh ini kita melakukan teguran ataupun penindakan secara humanis. Dan juga kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Tentunya hal-hal yang menjadi pedoman kami adalah ya baik itu kendaraan roda 2, roda 4, dari kelengkapan yang lain, dari mulai administrasinya dilengkapi, untuk alat keselamatannya baik itu helm, safety belt, ya kan, itu menjadi sasaran kita juga. Untuk titik yang kita lakukan penindakan pelanggaran, tentunya kita fokus di Kota Lok Sumawe ini, ya ada beberapa titik, yaitu diantaranya yang di arah sebelum masuk Kota Lok Sumawe, ya jalur Prung Mane, ya sampai dengan Prung Gruku, dan juga kita dalam kota juga kita lakukan penindakan sampai dengan ke jalur Samudra sana. Jadi kita sifatnya tidak stasioner, akan tapi kita mobile dan hunting. Aibtu Wiono, anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Bantar Bolang, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah berpartisipasi dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Pemalang dengan mendesain sebuah alat yang berfungsi mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Aibtu Wiono adalah anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Bantar Bolang, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah. Sesuai dengan slogan Polri melayani masyarakat, Aibtu Wiono juga ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Pemalang. Ia mendesain sebuah alat yang berfungsi mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Aibtu Wiono mengatakan dirinya mendesain sendiri alat yang ia sebut Win-in-C Reactor setelah sebelumnya berdiskusi tentang penanganan masalah sampah dengan kepala desa setempat. Awalnya Kades setempat hanya menginginkan alat untuk mengolah asap pembakaran sampah organik menjadi liquid smoke pengganti pestisida, namun akhirnya Aibtu Wiono juga mencoba membuat alat yang dapat mengubah asap pembakaran sampah tanpa pilah menjadi liquid smoke, agar dapat turut berpartisipasi dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga yang kini sedang ditangani pemerintah Kabupaten Pemalang.
Berbekal ilmu yang didapat semasa mengenyam pendidikan di sekolah teknik mesin, ditambah mencari informasi terkait cara kerja mesin insinerator dan reaktor di internet, Aibtu Wiono memberanikan diri untuk mendesain alat tersebut. Aibtu Wiono mengatakan pembakaran sampah organik menghasilkan biokarbon dan asap pembakarannya menghasilkan liquid smoke yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pestisida. Sedangkan liquid smoke dari pembakaran sampah tanpa pilah atau anorganik dapat dimanfaatkan untuk mengurai amoniak dan membersihkan kotoran di kandang peternakan ayam. Aibtu Wiono mendesain sendiri alat pengolah sampah tersebut dan merakitnya bersama karyawan di bengkel las miliknya di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Proses perakitan wind incinerator ini memakan waktu selama 1,5 bulan. Lamanya proses pengerjaan disebabkan karena Aibtu Wiono masih terus melakukan penyempurnaan selama perakitan berlangsung. Dengan beberapa akhir-akhir tahun ini, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, Pemalang selalu bermasalah dengan masalah sampah. Jadi akhirnya saya browsing, cari info, kita cari negara-negara yang maju pengolahan sampah, kita cuplik alat-alat itu, terus sedikit-sedikit kita bikin seperti ini jadinya. Awalnya kita bertemu terus ngobrol sama Pak Kades Penggarit, Pak Imam Wibowo. Saya ditanya kalau bikin seperti alat untuk sampah ini gimana Mas Wi, ya gitu. Ya akhirnya sudah, oke Pak Lurah, saya minta waktu 24 jam. Besok malamnya saya ketemu Pak Lurah lagi. Udah Pak, saya bikinkan, hanya seperti itu awalnya. Saya kebetulan backgroundnya STM Mekanik Umum. Jadi emang saya dulu waktu STM itu magang 9 bulan di konstruksi. Jadi hasil dari pembakaran sampah ini, pembakaran sampah tanpa pilah, untuk mengurangi karbon ke udara bebas, kita tangkap asap panas itu menjadi liquid smoke, asap cair. Nah, hasil panasnya pembakaran sampah tanpa pilah ini kita kasih tabung reaktor. Nah, panasnya kita manfaatkan untuk membakar tabung reaktor dan menghasilkan biokarbon dan liquid smoke untuk pertanian dan peternakan. Itu kalau yang untuk hasil liquid smoke dari pirolisis tabung reaktor itu untuk penyemprotan tanaman, itu untuk menghalau serangga, itu sudah dibuktikan. Kalau yang liquid smoke asap cair dari sampah campur tanpa pilah, itu untuk pengurai amoniak di kandang ayam di Desa Penggarit sudah dilaksanakan. Kemarin juga sudah panen, alhamdulillah, dan hasilnya sehari biasanya mati 15, setelah pakai liquid smoke hasil sampah campur ini jadi 2 atau 3. Jadi kemarin perlu di persentase 1,2% yang mati. Kalau alat buatan kita ini selama ini kerja 1 dump truck isi 8 meter kubik, kurang lebih kita kerjakan 5 jam. Sementara itu, Kades Penggarit Imam Wibowo mengatakan alat pengolah sampah yang dibuat Aibtu Wiono sudah di-launching oleh pemerintah Desa Penggarit tanggal 15 Juli 2024 lalu dan akan dikelola oleh BUMDes untuk mengolah sampah yang ditampung di tempat pembuangan sementara Desa Penggarit. Ditemui di tempat yang berbeda, Kapolres Pemalang AKBP Yupan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan, wind incinerator adalah salah satu solusi Kabupaten Pemalang dalam menghadapi permasalahan sampah. Selain untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPA, serta meningkatnya jumlah sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk, wind incinerator juga menghasilkan liquid smoke yang memiliki nilai ekonomis. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak puluhan wartawan ikut dalam pertandingan Bayangkara Presisi Bowling Cup 2024 bersama Polri. Informasinya setelah jeda berikut ini.